kami persilakan kepada calon Gubernur Bank Indonesia untuk menyampaikan presentasinya. Saya persilakan. Sebelum dimulai, saya harus membacakan ada pergantian antar waktu di pemindahan sementara anggota dari fraksi Partai Golkar. Bapak Andi Ahmad Dara, nomor anggota A339 dari Komisi 11 pindah ke Komisi 6, dan Bapak Fernando Ganindito PPE, nomor anggota A310 dari Komisi 6 ke Komisi 11. Mulai terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2026. Minta maaf mengganggu sebentar, saya persilakan untuk Bu Destri. Silakan waktunya dihidupkan. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pimpinan Komisi 11 DPR RI dan seluruh anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia, Bapak Hanif, Bapak Dolfi, Bapak Misbakun, Pak Hekal, dan juga Pak Fauzi Amro, dan mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu untuk anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia tanpa mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati seluruh hadirin yang mengikuti acara Fit and Proper ini, baik secara langsung maupun virtual, dan juga tentunya seluruh rekan-rekan media juga yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, tentunya perkenankan kami memulai pemaparan ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga atas segala rahmatnya kita bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Forum ini sangat strategis karena terima kasih kami diberikan kesempatan bertatap muka dengan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia yang terhormat untuk menyampaikan visi dan misi sebagai calon Gubernur Bank Indonesia. Satu penghargaan bagi kami dapat kembali berada di forum penting ini karena menggambarkan kepercayaan dari Presiden Republik Indonesia serta pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat untuk menilai kemungkinan bagi kami dalam mengemban amanah besar tersebut. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia yang terhormat, paparan kami ini akan dibagi dalam 3 bagian utama. Yang pertama, kami akan mengulas perjalanan Bank Indonesia, baik dari sisi perkembangan mandat maupun kesinambungan visi dalam mengiringi langkah menuju Indonesia maju. Kemudian yang kedua adalah perkembangan lingkungan strategis, baik global maupun domestik, serta tantangan kebijakan dan kelembagaan yang semakin kompleks di tengah momentum pertumbuhan yang perlu diakselerasi. Dan ketiga adalah visi yang disertai dengan 3 misi dan 5 inisiatif strategis Bank Indonesia yang kami pandang penting untuk menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, perkembangan mandat dan visi Bank Indonesia selalu mengikuti kebutuhan bangsa di zamannya. Dengan memahami perjalanan tersebut, kita dapat melihat bahwa arah kebijakan yang akan kami paparkan hari ini merupakan kelanjutan dari upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas, memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat. Di slide 4 kami gambarkan bagaimana perjalanan dari Bank Indonesia, di mana sejak berdiri pada tahun 1953, Bank Indonesia berperan menjaga stabilitas rupiah sekaligus mendukung pembiayaan dan pembangunan ekonomi nasional. Kemudian pasca krisis 1998, mandat BI difokuskan pada stabilitas rupiah sebagai fondasi kepercayaan dan ketahanan ekonomi. Selanjutnya melalui Undang-Undang P2SK tahun 2023, mandat BI dipertegas mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan kemudian pada tahun 2026, Bank Indonesia melaksanakan bauran kebijakan yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektorial dan penciptaan lapangan kerja. Adapun visi, misi, dan inisiatif strategis sebagai calon Gubernur Bank Indonesia disampaikan dalam paparan ini dengan temanya adalah Bank Indonesia, Sinergi Merah Putih untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia.
Bukan merupakan satu kebetulan kalau tajuk yang diangkat ini sepertinya merupakan kesinambungan atas dua tema sebelumnya yang sempat kami sampaikan saat uji kelayakan menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2019 dan 2024. Pemikiran yang kami sampaikan kali ini merupakan akumulasi pemahaman dan pengalaman selama mendapat amanah menjadi Deputi Gubernur Senior sejak tahun 2019 hingga sekarang. Berbagai tantangan perekonomian nasional yang makin kompleks dan akan kita hadapi bersama perlu dijawab dengan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan termasuk Bank Indonesia. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, mandat yang semakin kuat tentu harus diimbangi dengan kebijakan yang mampu menjawab tantangan zaman. Karena itu, sebelum menjelaskan arah kebijakan ke depan, izinkan kami menguraikan terlebih dahulu perkembangan lingkungan strategis yang akan menjadi konteks sekaligus dasar dalam merumuskan kebijakan Bank Indonesia. Di slide 7 kita lihat, dengan tema Sinergi Merah Putih untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia, kami merasakan ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia untuk menjawab tantangan dari global maupun domestik. Tantangan yang kita hadapi saat ini semakin kompleks. Bila sebelumnya tantangan lebih dominan berkaitan dengan isu cyclical, perkembangan terkini menunjukkan berbagai perubahan struktural yang ditandai dengan kondisi geopolitik yang makin terfragmentasi, pasar keuangan yang rentan bergejolak, hingga digitalisasi dan risikonya yang perlu dikelola dengan baik. Di tengah tantangan tersebut, fundamental perekonomian Indonesia tetap berkinerja baik dan berdaya tahan. Berbagai indikator makro menunjukkan ketahanan ekonomi yang solid, mulai dari pertumbuhan yang tetap kuat, inflasi yang terkendali, ketahanan eksternal yang terjaga, hingga intermediasi perbankan yang tetap solid. Hal ini merupakan dampak positif berbagai stimulus kebijakan pemerintah dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Penguatan mandat melalui amandemen Undang-Undang P2SK tahun 2026 semakin mempertegas peran Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak hanya bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan, tapi juga melaksanakan bauran kebijakan yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja. Mandat yang semakin luas menuntut Bank Indonesia untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan secara menyeluruh. Bank Indonesia perlu terus memperkuat akuntabilitas kelembagaan seiring dengan meningkatnya mandat yang diemban. Implementasi amanat pasca Undang-Undang P2SK tahun 2026 juga memerlukan penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, penguatan ekosistem yang digital, dan penguatan kapabilitas SDM yang unggul. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan terkait dengan momentum pertumbuhan yang sampai saat ini relatif baik dan prudent. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 yang tercatat sebesar 5,29% secara year on year. Dengan inflasi sebesar 2,88% di bulan Juli tahun 2026. Dan ini masih dalam sasaran kami 2,5 plus minus 1%. Selain itu, disiplin fiskal Indonesia tetap terjaga, yaitu di 2,8% terhadap PDB di tahun 2025, dan ini menjadi salah satu yang terendah di antara negara di kawasan. Rasio utang terhadap PDB sebesar 41,3% per Juni 2026, sehingga memberikan ruang fiskal yang lebih sehat. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia yang cukup kuat, serta mampu menjaga stabilitas di tengah tantangan ekonomi global. Namun demikian, kita tidak boleh cepat berpuas diri. Ke depan, terdapat beberapa area yang masih perlu diakselerasi. Mengingat, gambar kiri atas menunjukkan siklus ekonomi kita saat ini masih berada di bawah tingkat optimalnya. Pertumbuhan kredit masih dapat terus didorong, mengoptimalkan undisbursed loan yang saat ini mencapai 2.548 triliun atau 21,8% dari plafon, dan upaya penguatan daya beli masyarakat. Ruang untuk mendorong kredit UMKM juga perlu dilakukan dan sekaligus menjaga daya beli masyarakat untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.
Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa menjaga stabilitas saja belum cukup. Bank Indonesia juga perlu terus memperkuat bauran kebijakan agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini tentunya perlu juga diikuti oleh mandat dan tanggung jawab yang semakin besar, sehingga menuntut kapasitas kelembagaan yang semakin kuat dan adaptif. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, mempertimbangkan tantangan perekonomian serta mandat yang diemban oleh Bank Indonesia, maka bila kami mendapatkan amanah menjadi Gubernur Bank Indonesia, kami akan menjalankan visi yang ditopang dengan 3 misi dan 5 inisiatif strategis. Visi kami adalah menjadikan Bank Indonesia sebagai lembaga yang tetap relevan dalam merespon tantangan serta kredibel dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dan visi tersebut akan dicapai melalui 3 misi. Yang pertama, menjaga stabilitas sebagai fondasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Misi pertama ini sesuai dengan mandat Bank Indonesia, yaitu mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut serta menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kedua, berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Misi ini merupakan bagian terintegrasi dari misi pertama, menjaga stabilitas, karena stabilitas yang kuat akan dapat memberikan kepastian berusaha dan akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi. Misi ini memastikan bahwa stabilitas dapat bergerak seimbang dan berkesinambungan dengan pertumbuhan ekonomi. Dan misi ketiga adalah memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui sinergi merah putih. Misi ini menegaskan bahwa Bank Indonesia akan melakukan koordinasi erat dengan pemerintah, otoritas, dan berbagai pihak dalam merespon tantangan yang masih kuat dan mencapai tujuan Indonesia 2045. Tentunya juga sinergi yang perlu juga kami lakukan adalah bersama dengan wakil rakyat, yaitu DPR, dan juga tentunya dengan perwakilan daerah. Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke inisiatif strategi 1, penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia. Bauran kebijakan Bank Indonesia akan terus diperkuat guna merespon tekanan terhadap sektor eksternal, nilai tukar, dan inflasi, sehingga dapat menciptakan iklim ekonomi yang kondusif yang dapat mendukung stabilitas harga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertama, dari sisi moneter, fokus utama tetap menjaga stabilitas dengan tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi. BI rate akan diarahkan secara preemptif dan forward looking untuk menjaga stabilitas rupiah. Stabilisasi nilai tukar rupiah akan terus diperkuat melalui smart intervention. Operasi moneter pro market akan dioptimalkan agar transmisi kebijakan semakin efektif dan likuiditas tetap memadai bagi pasar uang, perbankan, dan sektor real. Kedua, kebijakan makroprudensial akan semakin pro-growth, namun tetap prudent dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Berbagai instrumen makroprudensial akan dioptimalkan untuk mendorong pembiayaan khususnya kepada sektor-sektor prioritas. Ketiga, kebijakan sistem pembayaran akan diarahkan untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital secara aman, efisien, dan inklusif. Digitalisasi melalui transaksi KRIS akan terus dilanjutkan, dan per Juli 2025 transaksi KRIS tumbuh 82,4% dengan pengguna sejumlah 67,5 juta dan jumlah merchant 45,5 juta, di mana 96,7% diantaranya adalah merchant UMKM. Penguatan perlindungan konsumen, pencegahan fraud, dan mitigasi risiko cyber juga akan menjadi prioritas kami. Namun satu hal, digitalisasi tidak meninggalkan kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai. Bank Indonesia akan tetap memastikan ketersediaan rupiah yang berkualitas dan layak edar di seluruh wilayah NKRI termasuk daerah 3T. Selanjutnya, kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar falas akan diakselerasi untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan dan meningkatkan ketahanan pasar keuangan domestik. Untuk kebijakan pendukung, kami highlight khusus untuk yang regional, karena kami melihat pertumbuhan ekonomi nasional perlu ditopang oleh kemajuan seluruh daerah.
Bank Indonesia akan memperkuat peran 46 kantor perwakilan dalam negeri kami sebagai strategic partner pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal, mempercepat hilirisasi dan industrialisasi, serta mendorong ekonomi kerakyatan sesuai karakteristik masing-masing daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan terus diperkuat melalui berbagai program kolaborasi seperti pengendalian inflasi, ketahanan pangan, digitalisasi daerah, serta percepatan reformasi struktural agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami masuk ke inisiatif strategis kedua, yaitu kebijakan lalu lintas devisa. Kebijakan lalu lintas devisa akan menjadi perhatian serius kami, sesuai dengan mandat BI berdasarkan undang-undang. Dengan berbagai tantangan terkait sektor eksternal, baik dari sisi makro dan infrastruktur LLD, kami ke depan akan melakukan refocusing dan revitalisasi kebijakan LLD, khususnya terkait dengan pengawasan berbasis digital dan subtek. Hal ini penting mengingat Waktunya sudah habis, tapi saya minta dipercepat. Baik, Pak. Ya, saya tambahin sedikit. Baik. Ya, mengingat potensi under invoicing yang cukup besar, namun kami tidak bisa sendirian karena data terkait LED melibatkan banyak pihak. Kemudian yang ketiga terkait dengan keuangan inklusif dan berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Inklusi dan syariah merupakan game changer utama bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8%. Dan kemudian lebih lanjut kami akan memperkuat pembiayaan inklusif melalui penguatan kebijakan makroprudensial dan juga kebijakan keuangan berkelanjutan BI akan terus disempurnakan untuk instrumen dan metode perhitungan emisi dan karbon yang sama digunakan oleh perusahaan dan perbankan. Yang keempat adalah terkait dengan tata kelola kelembagaan dan inovasi. Mandat yang semakin besar harus diimbangi dengan kelembagaan yang semakin kuat. Kredibilitas Bank Indonesia bukan sesuatu yang dapat dibangun secara instan, tapi merupakan hasil akumulasi dan integritas, konsistensi, inovasi, dan sinergi jangka panjang. Dan terakhir yang kami ingin highlight adalah inisiatif strategis kelima, yaitu sinergi merah putih. Inisiatif terakhir merupakan benang merah yang menghubungkan seluruh kebijakan yang telah kami sampaikan dalam implementasinya. Kami meyakini bahwa keberhasilan Bank Indonesia tidak ditentukan oleh kemampuan bekerja sendiri, melainkan oleh kemampuan membangun sinergi merah putih bersama seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai program nyata yang selaras dengan visi Astacita, mulai dari penguatan ketahanan pangan, hilirisasi dan industrialisasi, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan daerah, digitalisasi ekonomi, hingga reformasi kelembagaan. Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya yang ingin saya sampaikan bahwa dalam kebijakan kami ini, kami akan mengedepankan aspek 3I dan 1S. 3I adalah kebijakan kami akan kami usahakan impactful, inklusif, dan integrasi, dan semua itu akan bisa tercapai dengan dilakukannya sinergi. Dan buat kami, sinergi bukan hanya tentang bekerja bersama, tetapi tentang menyatukan kekuatan, saling melengkapi, dan melangkah seirama untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat diraih kalau kita bekerja sendirian. Dan intinya terakhir saya ingin sampaikan bahwa mari kita mengisi kemerdekaan dan perjuangan kita teruskan sampai ke akhir zaman. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian pimpinan dan anggota komisi yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan kemudahan, kekuatan, dan keberkahan dalam upaya menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena Gubernur Bank Indonesia, calon Gubernur Bank Indonesia, maka tadi waktunya mengalami inflasi masih di dalam range yang memadai. Maaf Pak, masih dalam mohon maaf Pak. 2,5% plus minus 1. Jadi masih diberikan toleransi lah.